Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya share agak lama ya. Ini sebelum kita libur Lebaran. Sebelumnya saya sudah memberikan tugas untuk materi ini, tapi belum sempat ada pertemuan sinkron sama sekali. Meskipun saya sudah memberikan beberapa link video, saya tetap akan menjelaskan slide atau materi yang berkaitan dengan multi degree of freedom system atau MDOF system. Jadi yang namanya multi degree of freedom ini artinya degree of freedom-nya adalah lebih dari satu ya. Biasanya yang didefinisikan sebagai multi degree of freedom itu nilai degree of freedom-nya lebih dari satu dan umumnya adalah lebih dari 2, jadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ketika kita menganalisa sistem dengan derajat kebebasan yang tinggi ya atau multi degree of freedom, maka kita juga harus membuat persamaan gerak atau equation of motion untuk setiap degree of freedom. Jadi kalau ada 3 DOF, ya berarti kita harus mengenerate 3 equation of motion atau persamaan gerak. Oke, kita langsung bahas yang pertama terkait dengan potential energy expression in matrix. Jadi ini kan sebenarnya lanjutan dari materi sebelumnya ya. Nah, di sini kita langsung ke pembahasan yang berkaitan dengan energi potensial. Nah, biasanya ketika kita mengevaluasi sebuah sistem multi degree of freedom atau MDOF, kita akan memerlukan beberapa metode. Nah, salah satu metodenya itu adalah metode dengan memanfaatkan persamaan-persamaan energi. Salah satunya adalah persamaan dari energi potensial. Nah, karena lagi-lagi MDOF, maka kita bisa mengekspresikannya dalam bentuk matriks. Ya, kalau kita punya sistem dengan multi degree of freedom itu kan berarti masanya bisa 3, 4, 5. Nah, kalau ada banyak, agar bisa menjadi satu persamaan atau satu kesatuan, maka kita bisa memanfaatkan matriks dalam proses penulisan persamaannya. Kira-kira begitu. Oke, karena kita sedang membahas, karena yang sedang kita bahas adalah sistem pegas, massa, dan peredam, maka energi potensial yang terjadi adalah energi potensial pada benda elastis atau elastic potential energy. Maka elastic potential energy dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan yang ada di bawah ini ya. Jadi ini adalah persamaan dasar untuk elastic potential energy atau energi potensial elastik ya, karena kita kan membahasnya sistem pegas, massa, dan peredam ya, jadi ada pegasnya ini. Nah, maka energi potensialnya adalah V ya atau VT sama dengan setengah F dikali dengan X. Oke. Di sini ada satu persamaan lain ya yang merupakan perluasan dari persamaan sebelumnya, yaitu V adalah sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N sama dengan setengah sigma I sama dengan 1 sampai N FI XI. Artinya apa? Artinya di sini kalau kita mau menghitung keseluruhan energi potensial dalam satu sistem MDOF, maka kita harus menjumlahkan keseluruhan potensial energi yang terjadi pada sistem itu. Oleh karena itu, terdapat fungsi sumasi atau penjumlahan di sini. Sigma itu kan fungsinya adalah untuk penjumlahan ya, untuk summation. Jadi, setengah dikalikan penjumlahan dari F1 kali X1, F2 kali X2, F3 kali X3, dan seterusnya. Ya, sejumlah derajat kebebasannya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa F itu bisa diwakili dengan K dikali dengan X. Ya. Jadi F itu kalau kita nggak tahu nilainya berapa, kita bisa menggantinya dengan persamaan lain, yaitu K dikali dengan X. Mestinya kalian familiar dengan persamaan F adalah sama dengan
K dikali dengan X ini sudah sering kita pakai ketika kita menganalisa menguraikan gaya-gaya pada sistem vibrasi untuk massa, pegas, dan juga peredam. Ya, jadi KIJ dikali dengan XJ. Nah, ini J-nya dari 1 sampai dengan N. Dan tinggal K ini berkaitan dengan X yang mana, apakah berkaitan dengan X1, X2, dan seterusnya. Ya, ini konsepnya sama dengan saat kita mengevaluasi gaya-gaya pada sistem vibrasi massa, pegas, dan peredam. Atau tanpa peredam juga sama aja seperti ini. Ya. Sehingga kalau kita uraikan kembali dan mengganti F-nya dengan K dikali X, maka kita akan dapatkan satu persamaan baru, yaitu ini. Ya, jadi V adalah sama dengan setengah dikali sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J 1 sampai dengan N, KIJ, XI, XJ. Ya, jadi akan ada 2X yang terlibat di sini. Karena apa? Karena F-nya sudah diganti dengan K dikali dengan X. Ya, disubstitusi dengan K dikali X F-nya. Maka untuk bentuk matriks dari persamaan ini kita dapatkan bentuk yang baru ini. V adalah sama dengan setengah dikali vektor X transpose dikali dengan vektor K dikali dengan dikali dengan matriks K dikali dengan vektor X. Ya, ini adalah persamaan baru untuk potensial energi dalam bentuk matriks untuk multi degree of freedom system, ya. Nah, di sini ditunjukkan contoh ya dari matriks kekakuan pegas atau matriks K. Jadi matriks K atau stiffness itu ditunjukkannya seperti pada slide ini ya. K11, K12 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita bisa menentukan nilainya berapa, K11 berapa, K12 berapa, dan seterusnya. Itu tergantung dari persamaan gerak atau equation of motion yang kita susun. Ya. Dan equation of motion itu disusun berdasarkan apa? Berdasarkan analisa atau penguraian gaya-gaya yang terjadi pada sistem. Kira-kira begitu. Oke. Dari energi potensial kita lanjut ke energi kinetik atau kinetic energy ya, sama dia juga ditunjukkan dalam bentuk matriks karena kita sedang menganalisa MTOF. Oke. Persamaan dasar energi kinetik dengan massa M adalah sebagai berikut. Jadi persamaan dasarnya energi kinetik adalah T sama dengan setengah M X double dot kuadratnya. X double dot itu kan sama dengan V ya, sama dengan velocity atau kecepatan. Jadi nanti kalau saya nulis V takut keliru dengan energi potensial. Jadi kita akan terus menggunakan X dot ya. Sehingga total energi kinetik dalam sistem M2F dengan banyak massa adalah sebagai berikut ya. T adalah sama dengan setengah mx dot kuadrat. M-nya tetap, kemudian X dot-nya juga tetap. Cuma ini ada faktor, ada bagian atau summation-nya. Ya, penjumlahannya. Jadi seluruh M dikali X pada sistem itu dijumlahkan sehingga menjadi total keseluruhan energi kinetik yang terjadi pada sistem. Gitu ya. Nah, dalam bentuk matriks, maka kita dapatkan persamaannya seperti ini. T adalah sama dengan setengah dikali dengan vektor X dot transpose. Jadi, vektor kecepatan ditranspose dikali dengan vektor, matriks M, matriks massa. Jadi, kalau ada 3 massa atau 3 degree of freedom, ya M-nya nanti ada 3, M1, M2, M3, dan seterusnya, dikalikan dengan vektor kecepatan juga, vektor X dot ya. Nah, jadi vektor kecepatan itu wujudnya seperti ini. Kalau kita mau uraikan, ini sama, ini ya. Nah, kalau transpose gimana, Bu? Ya, kalau transpose ya tinggal dibalik aja, namanya vektor transpose ya mau gimana kan? Coba tak tuliskan ya di sini. Berarti kalau ditranspose maka dia akan menjadi gini.
X dot 1, X dot 2, titik sampai dengan X dot N. Ya, karena di transpose. Yang namanya transpose vektor atau matriks itu berarti kalau kolom dijadikan baris, ya. Baris jadikan kolom, dan seterusnya. Nah, untuk matriks massa itu selalu berbentuk diagonal matriks. Apa itu maksudnya diagonal matriks? Diagonal matriks itu adalah matriks yang isinya adalah 0 semua kecuali diagonalnya. Ya, seperti ya yang di sini sudah ditunjukkan, yaitu matriks M. Matriks M itu isinya 0 semua, ya. Jadi ini semuanya 0 kecuali diagonalnya, ya. Nah, diagonalnya itu isinya adalah nilai dari M1, M2, M3 dan seterusnya, ya. Jadi kalau misalkan ada N DOF sistem itu pasti nanti matriks M-nya itu ukurannya adalah N kali N. Ya, karena akan menyesuaikan dengan jumlah massa gitu. Jadi kalau misalkan ada 10 DOF gitu ya, berarti matriks massanya ukurannya adalah 10 kali 10 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke Lagrange equation atau persamaan Lagrange. Jadi untuk mendapatkan persamaan gerak ya, kita bisa memanfaatkan yang namanya persamaan Lagrange atau Lagrange equation. Ya, persamaan gerak atau equation of motion pada sistem vibrasi dapat diturunkan dengan sederhana menggunakan persamaan Lagrange. Jadi kalau kamu misalkan pengen menggunakan approach baru selain menguraikan gaya-gaya seperti biasanya, kita bisa menggunakan turunan dari persamaan Lagrange. Ya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah koordinat umum atau general coordinate. Ketika kita memanfaatkan Lagrange equation untuk mendapatkan persamaan gerak, artinya kita harus mendefinisikan general coordinate atau koordinat umum dari sistem yang sedang kita analisa, gitu ya. Nah, bagaimana contohnya general coordinate itu? Contohnya adalah X, theta, L, dan lain-lain itu dinotasikan sebagai Q. Ya, jadi ada satu koordinat yang mewakili secara keseluruhan. Nah, di sini ini adalah persamaan dari Lagrange ya, persamaan Lagrange-nya. Oke, jadi D per dt atau turunan dari waktu terhadap turunan D per dt terus delta T per delta Q dot min delta T per delta Q ditambah delta V per delta Q sama dengan Q J ke N. Ya, dengan J adalah angka 1, 2, sampai ke N. Nah, di sini T-nya itu adalah merujuk kepada apa? Merujuk kepada energi kinetik. Ya. T itu adalah energi kinetik. Maka kamu di sini akan memanfaatkan V-nya adalah energi potensial. Jadi setelah kamu menghitung energi kinetik dan energi potensial dari dari persamaan sistem itu, lalu setelahnya kita akan memasukkan energi kinetik dan energi potensial itu pada persamaan Lagrange untuk pada akhirnya mendapatkan persamaan gerak dari sistem. Ya, jadi ini turunan pertama dari turunan parsial energi kinetik terhadap Q dot ya, karena kita tidak lagi menggunakan koordinat X, theta, dan L, tapi kita menggunakan koordinat umum yaitu Q. Makanya semuanya sekarang diturunkannya terhadap turunan parsialnya diturunkan terhadap Q, bukan X, bukan theta, apalagi L ya. Gitu. Nah, ini juga di sini ada delta T, itu juga berarti dia energi kinetik ya. Jadi yang pertama ini energi kinetik diturunkan terhadap Q dot
terus yang ini energi kinetik diturunkan terhadap Q, lalu ditambah dengan energi potensial diturunkan terhadap Q secara parsial. Oke. Nah, untuk penjelasan masing-masing komponen, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi, Q itu adalah koordinat perpindahan posisi secara general, kemudian Q dot adalah koordinat kecepatan secara general, lagi-lagi T energi kinetik, V energi potensial, dan Q itu adalah mewakili gaya. Ya, Q-nya adalah gaya. Jangan bingung. Oke, lalu kita langsung lanjut. Nah, ini adalah contoh untuk persamaan gerak ya pada torsional system problem atau sistem yang bergerak secara berotasi ya. Maka equation of motion-nya adalah equation of motion torsional system. Ini ada contoh ya. Given compressor turbine generator arrangement with known mass moment in inertia J, external moment M, and stiffness K. Jadi ada sebuah sistem yang terdiri dari kompresor, turbin, dan generator. Jadi ini common arrangement untuk sistem di sebuah pembangkit misalkan ya. Ada kompresor, ada turbin, lalu ada generator. Ini masing-masing itu notasinya adalah J, lalu ada M, J untuk inersia, lalu momen itu M, dan stiffness atau koefisien kekakuan adalah K. Oke ya, jadi kita ada punya 3 J. J untuk kompresor, J untuk turbine, lalu J untuk generator. Lalu masing-masing ini kan dia ini semuanya kan rotary equipment ya. Ini kategorinya adalah rotary equipment. Rotary equipment itu berarti peralatan atau turbo machinery yang dalam proses kerjanya itu mengalami putaran yang sangat cepat ya. Jadi secara umum itu kan equipment ada dua, ada yang rotary, ada yang statik. Kalau kita membicarakan aplikasinya di teknik mesin. Kalau yang rotary, ini kalian sudah bisa lihat ini contohnya ada di sini, ada kompresor, ada turbin, ada generator ya. Ini beberapa contoh yang akan selalu kalian temui kalau kalian misalkan jadi maintenance engineer atau jadi rotary design engineer misal di EPC gitu ya. Nah, kalau yang static equipment itu contohnya apa? Contohnya cooling tower, kemudian pressure vessel, terus kemudian ya itu sih. Pokoknya equipment yang dia tidak berputar ya. Jadi yang namanya statik berarti diam. Ya, tapi meskipun dia diam tetap ada hal-hal yang harus kita consider, misalnya tekanan dan lain-lain. Ya, kalau pressure vessel itu kan memang konsiderasi utamanya dalam proses desain dan proses maintenance itu adalah tekanan ya. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh soal ini. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah equation of motion. Jadi persamaan geraknya gimana nih? EOM. Persamaannya bagaimana? Approach. Use Lagrange equation. Jadi ini sudah jelas ya. Kamu disuruh pakai persamaan Lagrange atau Lagrange equation untuk mendapatkan persamaan gerak dari sistem ini. Seharusnya lebih mudah daripada kamu menggunakan metode yang terdahulu. Oke, ini ada solusinya. Yang pertama, kalian harus menentukan koordinat geraknya dulu, koordinat umumnya atau general coordinate. Yaitu kita bisa menuliskannya sebagai Q ya. Jadi koordinat gerak umumnya itu adalah Q. Maka kalian punya Q1, Q2, dan Q3. Q1 mewakili theta 1, Q2 mewakili theta 2, dan Q3 mewakili theta 3. Dengan theta itu adalah apa? Theta adalah perubahan posisi sudut. Karena kita sedang membicarakan sebuah sistem yang bergerak, berotasi atau torsional, maka perubahan posisinya adalah dalam bentuk perubahan posisi sudut ya. Lalu kalau sudah, kita tinggal hitung energi kinetiknya ya untuk seluruh
sistem ini ya, energi kinetik. Energi kinetik kita hitung, T adalah sama dengan setengah J1 theta dot 1 kuadrat dan seterusnya. Ini. Lalu kalau sudah kita hitung energi potensialnya. V adalah sama dengan setengah KT theta kuadrat ya. Nah, di sini kita bisa mendetailkan lagi ya persamaan energi potensialnya dengan yang ada di energi potensial 3 ini. Ya, V adalah sama dengan setengah KT theta 1 kuadrat. K1 theta 1 kuadrat min setengah KT ya, karena kan torsional. Jadi ini ada T-nya. Koefisien pegas torsional KT. Ya, jadi KT1 theta 1 kuadrat dikurangi setengah KT2 theta 2 min theta 1 kuadrat dan seterusnya. Jadi ini kenapa ada theta 2 min theta 1, theta 3 min theta 1 karena mereka saling berkaitan ya. Jadi kalau kita lihat lagi gambarnya theta 1 ya. K-nya kan ada di sini ya. Ini kan pegas. Koefisien kekakuan pegas torsional. Lah, K1 ini kan dia berhubungannya sama theta 1 aja. Ya sudah, berarti kita hanya akan meninjaunya terhadap theta 1. Nah, tapi K2 dia ini bekerjanya terhadap theta 2 dan theta 1. Jadi harus ditinjau terhadap theta 2 dan theta 1. Lalu K3 itu dia bekerja terhadap theta 3 dan theta 2. Jadi kita harus meninjaunya terhadap theta 2 dan theta 3. Sama seperti saat kamu mengerjakan soal seperti ini. Misal K1, ini massa 1, ini K2. Nah ini kalau kamu mau menghitung gaya pada M1, itu kan ada gaya terhadap K1, misal X-nya ke sini ya, ini X1. Berarti kan di sini ada F yang sama dengan apa? K1 dikali X1. Lalu di sini ada misalkan sama sih, ini juga gini. Ini juga berarti F sama dengan K2 terhadap apa? Terhadap X1. Lah, tapi kan kalau misal di sini ada M-nya, maka kita juga harus meninjaunya terhadap X2. Ya, jadi kamu untuk ini disesuaikan atau coba dibuka lagi untuk multi DOF yang nggak usah multi DOF deh. Kalau misalkan kalian punya punya sistem pegas massa ya dengan 2 atau 3 massa dan beberapa spring yang terlibat, itu kan untuk menghitung atau menguraikan gaya-gayanya maka harus disesuaikan terhadap masing-masing X yang terlibat. Sama halnya dengan di sistem torsional. Oke, langsung kita, nah kalau sudah energi potensial sudah kehitung, maka kita tinggal menghitung momen torsi yang terjadi dalam general coordinate ya. Jadi Q adalah sama dengan M dikali Q adalah sama dengan sigma K1 sampai 3 M T K theta delta theta per theta 1. Nah ini. Jadi untuk ketiga massa tersebut kita dapatkan MT1, MT2 dan MT3. Dengan masing-masing persamaannya adalah seperti berikut ya. Sebenarnya hampir sama kok. Ini kan theta 1 karena sedang menghitung MT1 ya, berarti ini yang penyebutnya itu adalah theta 1 semua. Theta 1, theta 1, theta 1. Yang ini theta 1, 2, 3. Kemudian saat menghitung MT2 itu berarti kita melibatkan theta 2 ya. Penyebutnya adalah theta 2 semua. Pembilangnya ya theta 1, theta 2, tetap theta 3 dan seterusnya. Nah, kalau sudah baru kita substitusi ke persamaan
Lagrange ya. Persamaan Lagrange substitusi 1, 3 dan 5. Persamaan 1 energi kinetik, lalu energi potensial dan persamaan 5 ini ya. Jadi nanti kita bisa ya, jadi 1, 3, 5 itu disubstitusi ke persamaan Lagrange ini. Ya. Maka kita dapatkan persamaan geraknya adalah 3 ini. Ini adalah hasil dari persamaan gerak dengan menggunakan metode Lagrange. Dan kalau diubah ke dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut ya. Ini apa ya? Tinggal ditransformasi aja ke matriks J. Ini berarti matriks J kan J1 dikali J1 kali theta double dot 1 ini. Terus kan nggak ada lagi J-nya ya, yang dikalikan dengan theta dot 1 kan untuk persamaan pertama ya wis mek 1 tok. Theta dot 2 theta double dot 2, theta double dot 3 untuk persamaan pertama kan nggak ada. Ya sudah berarti 0 0. Lalu selanjutnya ini KT1 ditambah KT2 dikali theta 1, berarti KT1 tambah KT2 dikali theta 1. Dikalikan ini. Nanti min K2 dikali theta min KT2 dikali theta 2, berarti ini kan begitu ya. Terus theta 3 kan nggak ono ini di persamaan pertama ya, berarti 0 dikali dengan theta 3. Maka sama dengan vektor momen ya, MT1, MT2, MT3 dan seterusnya. Begitu caranya untuk mengubah ke bentuk matriks. Oke, terus general equation of motion in matrix form. Equation of motion untuk sistem MDOF dengan menerapkan Lagrange equation. Nah, ini sama ya kayak tadi. Kita menerapkan atau mensubstitusikan persamaan berapa tadi? 1, 3, sama 5. Gini ya. F-nya ini kan sama dengan Q kalau di persamaan sebelumnya. Tinggal kalian substitusi aja di sini. Oke, kira-kira begitu. Ya. Untuk MDOF, untuk materi multi degree of freedom system, hari ini saya cukupkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bisa kirim email ke saya. Terima kasih, semoga bisa membantu proses belajar kalian. Salam.